Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita telah ada di era new normal setelah pandemi berlangsung berbulan-bulan di Indonesia. Apakah kamu tahu apa itu new normal? New normal adalah di mana masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal, namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada Juni 2020 akan menjadi masa transisi menuju fase new normal, sehingga sektor bisnis dapat memulihkan kehidupan dan perekonomian yang telah menurun akibat pandemi. Kantor, tempat ibadah, dan pusat perbelanjaan telah dibuka kembali meski dengan kapasitas orang terbatas. Sedangkan untuk operasional pusat kebugaran dan bioskop masih ditunda. Lalu, bagaimana dengan para pebisnis di era new normal? Tentu saja, supaya tetap bisa bertahan, para pebisnis harus siap beradaptasi mengikuti keadaan new normal yang berlangsung. Nah, pada video kali ini, saya akan berbagi beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas bisnis di era new normal. Strategi yang pertama adalah riset pemasaran. Melakukan riset pemasaran terkait seluruh konsumen, biasanya riset pemasaran melingkupi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana konsep STP. Nah, yang pertama itu adalah segmentasi. Kenali kelompok pasar Anda. Apa perbedaan masing-masing dalam kelompok tersebut? Berarti maksudnya, pada tahap ini Anda harus mampu mengelompokkan pengguna produk dengan berdasarkan pada usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara customer menggunakan produk Anda. Tahapan selanjutnya setelah segmenting adalah targeting. Pilih kelompok yang akan menjadi fokus, di mana Anda harus memutuskan untuk memilih dari kelompok-kelompok segmen produk Anda untuk dijadikan target market atau skala prioritas. Nah, tahap terakhir adalah tahap positioning. Apa pesan yang akan saudara ingin sampaikan? Maksudnya adalah di mana Anda harus mampu menjelaskan posisi produk kepada customer. Dengan melakukan riset pemasaran, maka kita akan dapat mengetahui strategi mana yang lebih cocok dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tak hanya itu, kita juga dapat melakukan analisis SWOT, yakni mengidentifikasi apa saja strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Di sini saya akan menampilkan bagaimana contoh analisis SWOT pada bisnis. Teman-teman semua dapat melihatnya pada layar kaca HP teman-teman semua ya. Bagaimana contoh pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, setelah itu, Anda akan lebih mudah merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman terhadap bisnis yang sedang Anda jalankan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, fungsi dari riset pemasaran ini adalah sebagai evaluasi yang mengukur brand positioning Anda dengan brand para pesaing. Maka dari itu, Anda akan mengetahui strategi mana yang paling efektif untuk meningkatkan target penjualan bisnis yang sedang Anda jalankan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Strategi yang kedua adalah perluas wilayah penjualan di e-commerce. Strategi yang dapat dilakukan adalah melebarkan sayap bisnis Anda untuk wilayah penjualan di berbagai e-commerce yang ada. Hal ini terkait di era new normal yang telah membuat aspek kehidupan beralih menjadi online. Apalagi penerapan PSBB membuat kita tidak dapat banyak beraktivitas di luar rumah. Sehingga
Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mencari produk melalui berbagai e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com, dan masih banyak yang lainnya. Strategi yang ketiga adalah optimalisasi digital marketing. Dalam menjalankan bisnis di era new normal, kita dapat memenuhi kebutuhan konsumen melalui pemanfaatan digital marketing, di mana kita dapat memaksimalkan strategi pemasaran melalui media online. Misalnya, melalui pembuatan konten kreatif di media sosial seperti Instagram, website, dan platform lainnya. Konten yang dibuat hendaklah memuat nilai informatif, membuat penasaran konsumen, serta menarik minat baca konsumen. Oke, strategi yang terakhir adalah penerapan protokol kesehatan. Tak kalah pentingnya, setiap sektor bisnis, baik di kantor, perusahaan, maupun pabrik produksi, perlu menerapkan protokol kesehatan serta keamanan di lingkungan kerja. Misalnya, seperti menyiapkan infrastruktur pendukung bagi para karyawan maupun konsumen ataupun klien yang akan langsung mengunjungi lokasi bisnis Anda. Dengan menyediakan perlengkapan alat pelindung diri atau APD, mengecek suhu tubuh, mewajibkan penggunaan masker, serta hand sanitizer atau tempat mencuci tangan, maka seorang pebisnis perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan dan keamanan di masa new normal sekarang ini, sehingga seluruh kegiatan operasional bisnis Anda dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mungkin itulah yang dapat saya bagi bagaimana strategi meningkatkan kualitas bisnis di era new normal. Semoga bermanfaat dan stay safe and keep healthy ya. Thank you for watching. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.